Halo guys, akhirnya nih ya kembali lagi bersama Lokavin di segmen jajan kemeja nih. Nah, ini jajan kemeja segmen baru gua. Kenapa? Karena dari kemarin banyak yang lumayan minta request untuk jajan kemeja flanel. Yaudah, gua turutin nih. Gua cari kemeja flanel yang harganya lumayan murah ya. Dan akhirnya ketemu nih kemeja flanel yang harganya menurut gua murah dari brand yang sebenarnya kalau kalian anak-anak IG gitu ya, kalian mungkin belum pernah dengar brand ini. Tapi kalau kalian sering belanja dari Shopee, anak-anak Shopee gitu ya, pasti kalian pernah dengar brand ini. Nih, Shopee-nya mereka nih, Karung Jantan. Nah, jadi Karung Jantan tuh brand asal Bali. Dan belakangan ini setelah gue perhatiin, banyak juga ya brand-brand asal kota Bali yang barangnya keren-keren gitu. Dan harganya juga lumayan worth it, murah. Tapi akhirnya gue tetap kop dari Karung Jantan ini gitu nih. Produknya udah ada di depan gue. Langsung aja ya kita lihat, kita unboxing nih kayak gimana isinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian penonton baru atau yang belum subscribe atau yang baru mampir, boleh klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan nih tentang produk-produk lokal dari atasan sampai bawahan sampai skincare pun ada ya. Oke, come on kita unboxing Karung Jantan ini. Let's go. Oke, ini dia produk dari Karung Jantan. Langsung aja kita unboxing kedua produknya. Yang pertama pastinya kita unboxing kemejanya dulu ya guys. Jadi packagingnya mereka tuh ini pakai kayak plastik yang lumayan tebal dan buram ya. Tapi yang gue bingung kan ini gue belinya dari Karung Jantan ya. Tapi di sininya mereknya adalah 1112. Ini gue nggak tahu ya apakah mereka masih satu brand atau gimana, gue juga nggak tahu. Pokoknya packaging yang mereka kayak gini nih packingannya. Langsung aja kita buka ya. Kita lihat kemejanya. Tada, ini dia kemeja flanel dari Karung Jantan ya. Pertama pasti di sininya ada woven label. Nah, ini mereknya adalah 1112, bukan Karung Jantan. Gue juga nggak tahu kenapa 1112 tuh gambar gajah gitu. Ini gue ambil size XL. Lalu ada tagnya kayak gini ya, 1112 juga. Untuk materialnya ya ini sama ya, pakai bahan flanel pada umumnya. Tapi gue ngerasa ini flanelnya lebih tipis dari flanel distro-distro biasa yang gue beli di Bandung gitu ya. Balik lagi ke selera, kalian lebih suka flanel yang tebal atau yang tipis? Kalau gue pribadi, gue lebih suka flanel yang tebal. Tuh. Di kerahnya ada kancing 2 nih biar rapi. Kancingnya juga warnanya kayak gradasi dari coklat muda ke coklat tua gitu tuh kancingnya. Dan ada tulisan 1112-nya ya di kancingnya. Wih, mantap ya, detail. Dan dalamnya kayak gini ya. Lalu di depannya ada kantong. Kantong gini bisa dimasukin, dan di bagian tangannya juga ada kancing 2 ya, kanan kiri juga ada. Lalu kita lihat dalamnya nih. Untuk dalamnya seperti ini, polos, dan ada ini nih satin label cara pencucian ya, label. Kita lihat belakangnya. Oke, belakangnya polos, cuma ada detail di sini nih, di bagian punggung ada pemanis kancing di sini. Ini buat pemanis aja sih ya sebenarnya, biar nggak terlalu polos. Nah, untuk pengerjaan dan yang kita bisa bahas, untuk overall sih penjahitannya nih ya, pengerjaan jahitannya rapih ya. Tapi untuk finishingnya, menurut gue ini sedikit kurang. Kenapa? Karena banyak nih, contohnya banyak ini nih benang yang harus digunting tapi ini nggak digunting gitu. Ada beberapa ya, tadi gue lihat tuh di bagian sini juga ada. Ya sebenarnya nggak mengganggu banget sih, cuma ya nggak enak dilihat aja gitu. Jadi overallnya finishing aja yang kurang ya. Oke, ini gua ambil size XL dan kelihatannya ini fittingannya di gua masih ngepas ya, nggak yang oversize gimana gitu. Oke, ini pakai sizing lokal. Kita lihat kaos yang satu lagi ya. Nah, ini dia baru produk yang benar-benar dari Karung Jantan nih. Dari labelnya aja bisa kelihatan ini Karung Jantan. Langsung aja kita buka ya. Ini plastiknya polos. Ini gua ambilnya kaos oversize. Yang pertama ada woven label, tulisannya Karung Jantan. Ini gua ambil size XL ya. Lalu ada hang tagnya juga. Ini hang tagnya Karung Jantan juga. Nah, ini nih yang gua suka nih. Yang pertama ini materialnya mereka pakai 20S ya, Cotton Combat 20S. Tapi gua ngerasa ini Cotton Combatnya mirip sama 30S gitu tipisnya, gue nggak tahu kenapa, tapi handfeelnya lembut ketika dipegang ya. Jadi 20S ini bukan yang tebal, dan ini yang gue suka nih, kaos oversize yang kerahnya tinggi. Ini gue suka banget, kerah tinggi kayak gini ya. Nah, desainnya nih
Untuk desainnya di depannya mereka ada tulisan Born and Race. Born and Race, sorry salah, Born and Race. Ini pakai sablonan pastisol, tapi putihnya ini putih, bukan yang putih yang pekat banget ya. Kalau kalian lihat tuh ini putihnya ada kayak hitam-hitamnya dikit. Gitu, Born and Race pastisol. Untuk pengerjaan jahitan dan finishingnya ini lebih better daripada yang tadi ya, ini lebih rapi. Bawahnya polos juga ya, nggak ada cara pencucian. Ini tuh kainnya tuh menurut gue ini lebih tipis daripada 20S pada umumnya, karena setahu gue kalau udah 20S itu udah tebal dan kasar ya. Kita lihat belakangnya. Nah, untuk belakangnya ini ada sablonan pastisol juga, tulisannya KRG JNTN. Ini tulisan karung jantan ya, kalau kalian ini baca nggak karung jantan, tapi keren sih tulisannya ya, keren. Nah, jadi segitu tuh detail dari kaos oversize karung jantan yang bisa gue bahas ya. Kalian udah tahu bahannya, dan juga flanel dari karung jantan juga, tapi namanya 1112, gue juga nggak tahu kenapa. Nah, kalau udah lihat detailnya, langsung aja kita lihat nih on fitnya kedua produk ini ketika dipakai sama gue kayak gimana ya. Let's go. Nah teman-teman, kalian udah lihat kan tadi detail dan on fitnya kedua produk ini ketika gue pakai kayak gimana. Yang pertama pastinya kita bahas harganya dulu ya. Untuk harganya, baju oversize dari karung jantan yang ini dibanderol dengan harga Rp55.000 ya guys ya. Dan yang kedua, untuk kemeja flanelnya yang ini pun dibanderol dengan harga Rp99.000, masih di bawah Rp100.000 ya guys ya. Nah yang kedua kita ngomongin fittingan dan kenyamanannya. Untuk fittingannya, ketika kalian lihat ini kaos oversize-nya size XL, di gue emang oversize-nya bagus, dan gue juga ngerasa ini oversize-nya pas di gue. Nah, untuk fittingan kemejanya, ini gue juga ambil size XL, tapi menurut gue ini XL-nya XL lokal ya, karena menurut lumayan kecil, dan ini juga regular fit. Nah, kalau ngomongin kenyamanannya, kalian udah dengar kan tadi, kedua produk ini tuh memakai bahan yang cukup tipis gitu, jadi kalau udah tipis, pastinya lembut, dan pastinya nggak akan gerah gitu ya. Untuk yang kaos dan kemeja juga sama. Menurut gue ini flanelnya lumayan tipis. Nah, kalau kalian nyari oversize yang bahannya tipis dan lembut, ini cocok buat kalian. Tapi kalau kalian mirip kayak gue, yang nyari oversize itu kainnya harus tebal, dan apalagi kalau kalian ngeliat description-nya gitu ya. Kalau kalian udah ngeliat 20S, pasti di ekspektasi kalian tuh 20S itu tebal. Tapi ternyata ketika datang nggak setebal itu, ya lumayan kaget juga ya. Tapi overall, karena harganya ini Rp55.000 dan desainnya juga keren, ini masih sangat worth it. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Semoga episode ini berguna dan bermanfaat buat kalian. Dan kalau bermanfaat, kalian bisa share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga ada yang membutuhkan review dari karung jantan ini. Oke, kalau udah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue mau nongki dulu pakai oversize baru. Bye-bye.